yang hobinya cuma baca status sosial media sampai matanya pedes kayak kena sambal terasi. Rene, kumpul dhisik. Bopo Semar tahu, kalian itu kalau dengar kata kitab, pasti mikirnya buku tebal, penuh debu, dan bahasanya bikin pusing 7 keliling toh. Tapi ini beda Putu. Bopo mau cerita soal kitab teles. Ojo bingung dhisik. Iki dudu kitab sing kentir mergo kecemplung got. Ini adalah rahasia paling sakti orang Jawa kuno yang gak bakal kalian temukan di toko buku manapun. Bahkan di internet yang katanya tahu segalanya itu. Kalian itu sering pusing nyari solusi hidup di buku-buku motivasi yang harganya selangit. Padahal jawaban aslinya ada di depan mata, tapi kalian pancen picek, memang buta, karena nggak tahu cara membacanya. Banyak orang sekarang itu pinter baca tulisan, tapi goblok baca keadaan. Giliran ada masalah sedikit saja, langsung ngersulo sana-sini kayak radio rusak. Padahal kalau kamu paham cara membaca kitab teles ini, hidupmu bakal lebih adem ayem, meski dompet lagi kritis kena serangan akhir bulan. Wes, ojo kakean pola. Simak wejangan Bopo ini baik-baik, ben otakmu nggak makin kering kayak kerupuk kalengan. Hong Rahayu, ingsun manunggal raso, tentreming jiwa. Ndok, Tole, coba kalian tarik nafas yang dalam, lalu buang pelan-pelan. Rasanya seger toh? Di zaman sekarang, orang-orang itu sibuk sekali memuja kitab yang tercetak di atas kertas. Sibuk berdebat soal tulisan sampai lupa kalau ada kitab yang lebih nyata, yaitu hidupmu sendiri. Inilah yang oleh para sesepuh disebut sebagai kitab teles. Kitab sing ora bakal garing mergo dudu kertas, nanging napas. Kitab yang tidak akan pernah kering karena isinya bukan kertas, melainkan napas kehidupan. Kalian itu sering mencari kebenaran sampai ke ujung dunia. Padahal ayat-ayat Gusti Allah itu berceceran di setiap langkah kakimu, di setiap tarikan napasmu. Tapi sayangnya, kalian sering kebablasan, terlewat, karena mata kalian terlalu fokus sama layar HP. Banyak di antara kalian yang hafal teori hidup, hafal kutipan orang-orang hebat. Tapi giliran disuruh menghadapi kenyataan, mentalnya langsung meleyot. Itu karena kalian baru membaca kitab garing atau kitab kering saja. Membaca kitab teles itu artinya kamu belajar dari alam. Lihatlah pohon itu, Tole. Dia tidak pernah sekolah, tapi dia tahu kapan harus menggugurkan daunnya dan kapan harus bersemi kembali. Dia tidak pernah protes sama musim. Urip iku kudune koyak banyu. Hidup itu harusnya seperti air, selalu mengalir dan menyesuaikan wadahnya tanpa kehilangan jati dirinya. Itulah pelajaran pertama dari kitab teles. Belajarlah dari apa yang kamu lihat dan rasakan secara nyata, bukan cuma dari apa yang kamu baca. Tole lan putu-putuku kabeh. Kenapa leluhur kita dulu jiwanya sangat tenang meski hidupnya sederhana? Itu karena mereka rajin mendaras atau membaca kitab teles yang ada di batinnya sendiri. Mereka tidak butuh banyak aturan tertulis untuk menjadi orang baik. Karena bagi mereka, setiap detak jantung adalah pengingat bahwa Gusti itu dekat. Gusti iku cedak tanpa senggolan, agdoh tanpa wangenan. Tuhan itu dekat tanpa bersentuhan dan jauh tanpa batas. Di zaman sekarang, kalian itu kalau ada masalah sedikit saja langsung cari jawaban di internet. Padahal kalau kamu mau duduk diam sejenak, mendengarkan suara nafasmu sendiri di tengah malam, kamu bakal menemukan petunjuk yang lebih jujur daripada ribuan komentar di media sosial. Kitab teles ini isinya bukan tulisan tinta, tapi peristiwa. Kalau hari ini kamu gagal, itu satu ayat.
Kalau hari ini kamu dibantu orang asing, itu ayat lainnya. Tugasmu itu niteni, mengamati dan mengingat apa pesan di balik kejadian itu. Jangan jadi orang yang dablek, berkali-kali dikasih ujian yang sama, tapi nggak pernah lulus-lulus karena nggak mau baca pesannya. Kalian itu lebih suka menyalahkan keadaan daripada bercermin sama batin sendiri. Pada Alkitab teles ini selalu basah dan hidup. Dia terus tertulis setiap detik. Kalau kamu nggak teliti membacanya, ya hidupmu cuma bakal muter-muter kayak komedi putar. Kelihatan sibuk, tapi nggak sampai kemana-mana. Makanya putu-putuku, belajarlah untuk lebih peka. Kitab Teles itu menuntut kita untuk menggunakan rasa, bukan cuma logika, yang seringnya bikin kita malah jadi sombong. Orang kalau cuma pinter di logika, biasanya gampang nyacat orang lain. Tapi kalau sudah pinter membaca kitab Teles, dia bakal lebih banyak diam dan bersyukur. Sithik eding, bisa berbagi dan merasa cukup. Karena dia tahu semua yang ada di dunia ini cuma pinjaman, yang sewaktu-waktu bakal diminta kembali oleh sang pemilik. Jangan sampai hidupmu berakhir, tapi kamu belum sempat membaca satu halaman pun dari kitab kehidupanmu sendiri, karena terlalu sibuk mengurusi kitab milik orang lain. Ingat ya Tole, kitab Teles itu tidak pernah salah tulis. Gusti Allah itu maha adil. Kalau hari ini rasanya pahit, ya mungkin batinmu lagi butuh jamu supaya lebih kuat. Kalau hari ini manis, ya jangan sampai bikin kamu kena penyakit gula spiritual alias sombong. Elingo, uripmu iku kitab sing mlaku. Ingatlah, hidupmu itu adalah kitab yang berjalan. Jadilah kitab yang kalau dibaca orang lain isinya menyejukkan, bukan malah bikin orang naik darah. Wes, sekarang mumpung napasmu masih lancar, perbanyaklah bersyukur dan mulailah membaca tanda-tanda kebaikan di sekitarmu. Ngono lo Tole, biar hidupmu nggak kering kerontang kayak kerupuk kepanasan. Ayo, kopinya diminum dulu, mumpung masih hangat. Tole lan putu-putuku kabeh, setelah kalian tahu kalau napas itu adalah kitab, sekarang kalian harus belajar cara membacanya. Carane cuma satu, yaitu pakai ilmu titen. Kalian itu sering bertanya, "Boh, kok orang zaman dulu tahu ya kalau mau ada bencana atau tahu kapan harus menanam padi padahal nggak punya satelit?" Jawabannya, ya karena mereka itu niteni. Mereka memperhatikan setiap geri alam. Alam iki sejatine guru, nangin menungso asring kemayu. Alam ini sebenarnya adalah guru, tapi manusia seringkali merasa paling pintar. Kalian sekarang kalau mau hujan tinggal buka aplikasi cuaca di HP, tapi kalian lupa cara melihat mendung di hati orang-orang terdekat kalian sendiri. Ilmu titen itu bukan klinik putu, itu adalah puncak dari ketelitian rasa. Leluhur kita memperhatikan kalau burung-burung terbangnya begini, artinya alam lagi nggak baik-baik saja. Kalau pohon ini berbunga, artinya musim akan berganti. Nah, di zaman sekarang, kalian harus bisa menerapkan titen ini dalam kehidupan sosial. Titeni perilakumu sendiri. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, ya hasilnya bakal pahit terus. Jangan jadi orang yang dablek. Sudah tahu kalau lewat jalan itu bakal jatuh. Besoknya dilewati lagi sambil mainan HP. Itu namanya kamu nggak punya ilmu titen, Tole. Cuma punya ilmu nekat yang nggak ada gunanya. Putu-putuku kabeh. Ilmu titen itu juga mengajarkan kita untuk peka sama sinyal dari Gusti Allah. Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba hati nggak enak saat mau melangkah, atau tiba-tiba ada urusan yang macet total, padahal persiapannya sudah matang? Ojo mekso, jangan dipaksakan. Mungkin itu cara alam ngasih tahu kalau jalan itu bukan buat kamu. Menungso iku mung sak dermong lakoni, nangin kudu pinter moco sasmito.
Manusia itu hanya sekedar menjalani, tapi harus pintar membaca isyarat. Orang zaman sekarang itu terlalu mengandalkan logika sampai-sampai hatinya jadi tumpul. Kalian pikir semua masalah bisa selesai cuma pakai hitungan angka di atas kertas. Padahal hidup ini penuh dengan tulisan-tulisan gaib yang tidak terlihat mata, tapi terasa di jiwa. Cobalah sesekali meneng, diam, dan perhatikan sekelilingmu. Lihat gimana cara matahari terbit tanpa pernah terlambat. Lihat gimana semut bekerja sama tanpa pernah rebutan jabatan. Di situ ada tulisan tentang disiplin dan kerukunan. Kalau kamu sudah bisa niteni kebaikan-kebaikan kecil di alam, hatimu nggak bakal gampang panas kalau lihat orang lain lebih sukses. Kamu bakal sadar kalau setiap makhluk sudah punya tulisan jalannya masing-masing. Jadi nggak perlu iri. Yang penting kamu telaten membaca ayat yang sedang mampir di hidupmu hari ini, putu-putuku. Makane tole, asahlah ilmu titenmu setiap hari. Mulailah dari hal kecil. Titeni opo sing bikin atimu tenang dan opo sing bikin batinmu gaduh. Kalau tiap kali kamu gibah atau pamer di medsos, hatimu malah merasa hampa, yo iku tandane kalau perbuatan itu nggak cocok sama jiwamu. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu bisa terwujud kalau dijalani dengan perbuatan nyata. Jangan cuma jadi pengamat yang pinter komentar tapi nggak pernah mempraktekkan ketelitian batin. Kitab teles ini baru bisa terbuka rahasianya kalau kamu mau rendah hati untuk belajar dari hal-hal sepele yang ada di sekitarmu. Ingat pesan Popo Semarini yo, putu-putuku, orang yang punya ilmu titen itu hidupnya bakal lebih selamat. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus sumingkir dari keramaian yang gak bermanfaat. Jangan mau jadi manusia yang cuma ikut-ikutan tren tapi gak tahu arah tujuannya kemana. Jadilah seperti akar pohon. Meskipun gak kelihatan dan ada di dalam tanah, tapi dia paling titen mencari sumber air supaya pohonnya tetap tegak berdiri. Ngono lo tole, biar kamu nggak gampang kagetan dan gumunan kalau ada badai dunia datang menerjang. Wis, sana cuci muka dulu, biar matamu makin jernih buat melihat tanda-tanda kebesarannya. Ndok, tole lan putu-putuku kabeh, coba dengarkan baik-baik. Hidup ini sebenarnya adalah rangkaian ayat yang tidak berhenti ditulis oleh tangan Tuhan. Banyak orang itu kalau mau cari Gusti Allah harus pergi jauh-jauh. Padahal Gusti itu sedang berbicara lewat peristiwa yang kamu alami setiap hari. Saben kedadean niku ono piwulange. Setiap kejadian itu ada pelajarannya. Kalau hari ini kamu ditipu orang atau rencanamu gagal total, jangan langsung memaki angit tole. Bisa jadi itu cara Gusti menegurmu supaya kamu gak terlalu sombong sama otakmu sendiri. Mungkin kamu disuruh berhenti sejenak, disuruh ngaca diri. Apakah caramu melangkah selama ini sudah benar atau malah melukai hati orang lain tanpa kamu sadari? Kalian itu kalau dikasih kesenangan sedikit saja langsung lupa daratan, merasa paling hebat sedunia. Tapi begitu dikasih ujian, langsung teriak-teriak, merasa jadi orang paling malang sejagat raya. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Kitab Teles mengajarkan kita bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ayat kasih sayang, supaya kita nggak terperosok lebih dalam. Gusti itu Maha Tahu. Dia tahu kapan kamu harus jatuh, supaya kamu belajar caranya bangun dengan lebih kuat. Jadi kalau ada peristiwa pahit, jangan cuma dilihat pahitnya saja, tapi cari maknanya. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia selalu mengawasimu lewat peristiwa-peristiwa kecil yang sering kamu anggap remeh itu tole. Putu-putuku kabeh, belajar dari peristiwa itu artinya kamu harus punya hati yang luas. Jangan sempit kayak lubang kunci, kena angin dikit saja sudah berisik. Di zaman sekarang,
kalian itu terlalu sibuk menilai peristiwa orang lain, tapi buta sama peristiwa sendiri. Kamu sibuk mengomentari nasib orang di internet, tapi nggak sadar kalau hidupmu sendiri lagi berantakan, karena kamu nggak pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu. Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu hanya sekedar menjalani, tapi menjalaninya harus pakai kesadaran penuh. Setiap pertemuan dengan orang baru, setiap kehilangan barang, bahkan setiap rasa sakit di badan itu adalah cara Gusti berkomunikasi sama jiwamu. Pernah enggak kamu merasa kok tiba-tiba ada orang baik datang menolong saat kamu lagi kesulitan? Itu bukan kebetulan, Putu. Itu adalah ayat tentang kemurahan hatinya. Tapi pernah enggak kamu merasa sudah kerja keras tapi hasilnya nol besar? Itu mungkin ayat tentang kesabaran dan tawakal. Nerimo ing pandum, menerima apa yang diberikan. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi mengerti bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segalanya. Orang yang pinter membaca kitab teles lewat peristiwa hidupnya, dia nggak bakal gampang stres. Dia bakal selalu bilang, oh Gusti lagi mau ngajarin aku sabar. Atau oh Gusti lagi mau ngingetin aku buat sedekah. Jadi hatinya selalu tenang, gak kemerungsung kayak dikejar hutang. Makanya putu-putuku, jadikanlah setiap harimu sebagai lembaran sekolah. Jangan cuma lewat begitu saja tanpa ada yang membekas di batin. Belajarlah dari cara air hujan yang jatuh. Dia nggak pernah milih mau jatuh di tanah subur atau di batu keras. Dia cuma menjalankan tugasnya dengan tulus. Begitu juga kamu, jalani setiap peristiwa dengan tulus. Sabar, sareh, lan sumeleh. Sabar, tenang, dan pasrah. Kalau kamu sudah bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa, maka tidak ada lagi alasan buatmu untuk merasa sendirian di dunia ini. Kamu akan merasa selalu ditemani, selalu dibimbing, dan selalu disayang oleh Sang Pemilik hidup. Ingat ya Tole, orang yang sukses itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang setiap kali jatuh, dia bisa membaca pesan kenapa dia jatuh. Lalu dia bangun lagi dengan ilmu yang baru. Jangan jadi manusia yang cuma lewat di dunia ini kayak angin, gak berbekas dan gak belajar apa-apa. Kitab telesmu itu masih terbuka lebar. Setiap detik ada tulisan baru yang muncul. Bacalah dengan hatimu, bukan cuma dengan matamu. Ngono lo Tole, biar hidupmu penuh berkah dan gak cuma berisi keluhan yang bikin wajahmu cepet tua sebelum waktunya. Wes, sekarang cuci kakimu, istirahat yang cukup. Besok kita baca lagi ayat-ayat Tuhan yang baru di fajar pagi. Tole lan putu-putuku kabeh, sekarang coba kalian pegang dadamu masing-masing. Terasa detaknya toh? Nah, pertanyaannya, apakah hatimu di dalam sana masih basah atau sudah kering kerontang, kayak tanah yang lama nggak kena hujan? Banyak orang zaman sekarang itu otaknya pinter, gelarnya panjang kayak kereta api, tapi hatinya keras kayak batu kali. Kenapa disebut kitab teles? Ya karena syarat utama untuk bisa membacanya adalah hatimu harus tetap basah oleh rasa empati dan kasih sayang. Ojo dadi wong sing atine garing, jangan jadi orang yang hatinya mengering. Orang kalau hatinya kering itu biasanya gampang marah, gampang tersinggung, dan sukanya cuma menghakimi orang lain tanpa mau mengerti keadaan. Dunia sekarang itu sudah panas, Tole. Kalau kamu ikut-ikutan panas ya bakalan kebakaran semuanya. Menjaga hati agar tetap basah itu artinya kamu masih punya rasa tepos liro atau tenggang rasa. Kamu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kamu lihat temanmu susah, hatimu ikut bergetar, bukan malah disyukuri atau dijadikan bahan konten buat pamer kebaikan. Wong urip iku kudu iso ngrasakake susahing liyan. Orang hidup itu harus bisa merasakan susahnya orang lain.
Jangan sampai kamu kenyang sendirian, sementara tetanggamu lapar, tapi kamu malah sibuk pamer makanan enak di HP-mu. Itu namanya hatimu sudah mati, sudah jadi kitab garing yang gak ada manfaatnya buat sesama. Tole lan putu-putuku kabeh. Menjaga hati tetap basah itu memang berat godaannya. Apalagi kalau kita lagi disakiti orang. Rasanya pengen membalas, pengen marah, pengen pokoknya dia harus ngerasain apa yang kita rasain. Tapi ingat ya, Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala bentuk kebencian dan kekerasan itu hanya bisa luluh oleh kasih sayang dan kelembutan. Kalau kamu membalas api dengan api, ya jadinya kebakaran. Tapi kalau kamu membalas api dengan air yang sejuk dari hatimu yang basah, apinya bakal padam sendiri. Disinilah letak kesaktian orang Jawa kuno yang sebenarnya, yaitu kesaktian dalam mengendalikan diri dan tetap berbuat baik meski lingkungan sekitarnya lagi kacau balau. Zaman sekarang kalian itu lebih bangga kalau bisa menang debat di media sosial. Padahal kemenangan itu seringnya malah bikin hatimu makin kering dan sombong. Padahal kitab teles ini hanya bisa dibaca oleh orang yang batinnya sumeleh dan rendah hati. Orang yang hatinya basah itu kayak tanah yang subur. Ditanami apa saja pasti tumbuh. Dikasih ujian dia tumbuh jadi sabar. Dikasih rejeki dia tumbuh jadi dermawan. Tapi kalau hatimu kering, dikasih rejeki malah jadi pamer. Dikasih ujian malah jadi putus asa. Ojo dadi menungso sing mung mikir awake dhewe. Jangan jadi manusia yang cuma mikir dirinya sendiri. Karena sejatinya kebahagiaan itu datangnya dari seberapa banyak kamu bisa menyejukkan hati orang lain dengan kebaikanmu. Putu-putuku, sering-seringlah menyiram hatimu dengan air kebaikan. Caranya gimana, Boh? Ya dengan cara peduli sama sekelilingmu. Lihatlah itu, semut yang lagi bawa beban berat. Kalau bisa jangan kamu injak, biarkan dia lewat. Lihatlah kucing yang lapar, kasih sedikit makananmu. Hal-hal sepele seperti itu yang bikin hatimu tetap basah dan peka terhadap ayat-ayat Tuhan. Urip iku urup. Hidup itu harus memberi nyala atau manfaat bagi orang lain. Jangan sampai kamu punya segalanya, punya harta, punya jabatan, tapi hatimu kosong melompong, gak punya rasa kemanusiaan. Itu namanya kamu cuma jadi mayat hidup yang berjalan di atas bumi Gusti Allah tanpa membawa arti apa-apa. Ingat pesan Bobo Semar ya Tole, jagalah kebasahan hatimu dengan banyak bersyukur dan memaafkan. Memang susah memaafkan itu, tapi itu adalah obat tetes paling manjur buat hati yang mulai mengeras. Jangan simpan dendam, karena dendam itu ibarat memegang bara api yang mau dilempar ke orang lain, tapi yang kebakar ya tanganmu sendiri. Ngono lo Tole, biarkan hatimu tetap sejuk seperti embun pagi, supaya siapapun yang ada di dekatmu merasa nyaman dan damai. Wes, sekarang sana, bantu ibumu di dapur, atau sapa tetanggamu dengan senyum yang tulus. Tunjukkan kalau kamu adalah putu Bobo Semar yang hatinya selalu basah oleh cinta. Nduk, Tole, lan putu-putuku kabeh. Sekarang sampailah kita di bagian yang paling akhir, tapi justru yang paling sulit dijalani. Kalau kalian sudah tahu rahasianya, sudah paham cara membacanya, dan sudah menjaga hati agar tetap basah, maka tugas selanjutnya adalah menjadi kitab yang berjalan. Maksudnya gimana, Bo? Maksudnya biarkan seluruh hidupmu, perilakumu, dan ucapanmu menjadi ayat-ayat yang bisa dibaca dan memberi manfaat buat orang lain. Urip iku dadi tulodo, dudu mung kakean omo. Hidup itu harus jadi teladan, bukan cuma jadi hama yang banyak bicara. Jangan sampai kamu pinter ceramah soal agama atau moral di media sosial, tapi kalau di rumah kamu malah galak sama orang tua atau pelit sama tetangga.
Itu namanya kitabmu cuma sampulnya saja yang bagus, tapi isinya kosong melompong. Dunia sekarang itu sudah kenyang sama kata-kata manis, Putu. Orang-orang sudah capek dikasih janji-janji dan teori. Yang mereka butuhkan itu bukti nyata. Menjadi kitab yang berjalan itu artinya kehadiranmu itu membawa ketenangan. Yen teko dadi pepadang, yen lungo dadi rindu yang dinanti. Jadilah orang yang kehadirannya itu bikin orang lain merasa aman, bukan malah bikin orang was-was atau khawatir atau pengen cepat-cepat menjauh. Disinilah letak kemuliaan manusia Jawa yang sebenarnya, yaitu ketika batinnya sudah selaras sama perbuatannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada topeng yang dipakai hanya demi pujian duniawi yang cuma sebentar itu, Tole. Putu-putuku kabeh. Kalian harus sadar bahwa setiap langkah kakimu itu sedang menuliskan sejarah. Orang lain itu diam-diam memperhatikanmu loh. Mereka membaca kitab pribadimu lewat caramu menghadapi masalah, caramu memperlakukan orang kecil, dan caramu tetap jujur saat ada kesempatan buat curang. Ajining diri ono ing lati, ajining raga ono ing busana, nanging ajining batin ono ing bekti. Harga diri ada pada ucapan, harga raga pada pakaian, tapi harga batin ada pada pengabdian. Jangan sampai kamu sibuk dandan biar kelihatan keren di mata manusia, tapi batinmu reget karena penuh iri dengki. Kitab teles yang berjalan itu nggak butuh pengakuan. Dia bakal bersinar sendiri karena ada cahaya Gusti di dalamnya. Di zaman yang serba pamer ini, jadilah kitab yang sederhana saja. Nggak perlu pakai bahasa tinggi yang bikin orang pusing. Cukup pakai bahasa kasih yang bisa dimengerti semua makhluk. Kalau ada orang yang lagi sedih, jadilah halaman yang menghibur. Kalau ada orang yang lagi tersesat, jadilah kompas yang mengarahkan tanpa menghakimi. Ojo dadi wong sing keminter, nangin pintero dadi wong sing sesungguhnya. Memang berat, Tole, godaannya itu banyak sekali. Kadang kita merasa rugi kalau jadi orang baik di tengah dunia yang egois. Tapi ingat ya, Gusti itu punya hitungan sendiri yang gak bakal keliru. Kebaikan yang kamu tuliskan di hidup orang lain suatu saat bakal kembali kepadamu lewat cara yang gak terduga-duga. Makanya, putu-putuku, tutup harimu dengan refleksi. Ayat apa yang sudah aku tulis hari ini? Apakah aku sudah menjadi kitab teles yang menyejukkan, atau malah jadi kitab garing yang bikin hati orang makin panas? Golek kesempurnaan urip iku ora ono enteke. Mencari kesempurnaan hidup itu tidak ada habisnya. Tapi belajar menjadi manusia yang bermanfaat itu adalah perjalanan tanpa akhir. Biarlah raga kita ini hancur dimakan waktu. Tapi isi kitab hidup kita tetap abadi dicatat oleh malaikat dan dikenang baik oleh sesama. Urip iku mung mampir ngombe, tapi pastikan minuman yang kamu bagikan itu adalah air bening yang menyegarkan dahaga jiwa-jiwa yang sedang kehausan di jalanan kehidupan. Ingat pesan Bopo Semar yang terakhir ini ya, Tole. Jadilah pribadi yang basah dan tulus. Jangan pernah lelah berbuat baik meskipun tidak ada yang memuji. Karena sesungguhnya kitab teles yang paling indah adalah ketika namamu disebut-sebut oleh penduduk langit karena kebaikanmu di bumi, bukan karena vilalnya kamu di dunia maya. Ngono lo, Tole, biar batinmu selalu ayem tentrem, damai sejahtera. Sampai tiba saatnya nanti kita kembali ke haribaannya dengan husnul khotimah. Wes, wejangan Bopo kali ini cukup sampai di sini. Sekarang, ambil sapumu, bersihkan halaman lahir dan batinmu.
biar besok kita bisa menulis lembaran baru yang lebih indah lagi. Hehehe. Rahayu, rahayu, rahayu. Ndok, Tole, lan putu-putuku kabeh, sampun cukup yo wejangan Bopo tentang rahasia kitab teles kali ini. Ingat pesan Bopo, ilmu itu tidak ada gunanya kalau cuma berhenti di telinga. Harus meresap ke hati, lalu mewujud dalam perbuatan. Semoga batin kalian semakin padang dan selalu dijauhkan dari hati yang keras dan kering. Jika narasi dan pitutur dari Bopo ini kalian rasa bisa membawa manfaat atau sekedar menjadi pengingat di tengah bisingnya dunia, jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan batin kita di channel Ki Ageng Yadi. Caranya mudah, cukup klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada lembaran baru dari kitab teles yang ingin Bopo bagikan, kalian tidak akan ketinggalan. Nah, sekarang Bopo ingin dengar suara kalian. Ayo, podo kumpul neng kolom komentar. Tolong perkenalkan diri kalian, sebutkan dari daerah mana atau dari negeri mana kalian sedang menonton video ini. Bopo ingin tahu sampai ke belahan bumi mana saja pesan kebaikan ini tersampaikan. Apakah kalian yang di tanah Jawa, di perantauan luar pulau, atau para pejuang keluarga yang ada di luar negeri? Tuliskan ya Tole, biar kita bisa saling menyapa dan mempererat tali paseduluran. Muga-muga Gusti Allah tansah paring perlindungan lan keberkahan kanggo kita kabeh. Terima kasih sudah setia mendengarkan wejangan Bopo sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hangat dari Bopo Semar. Hehehe. Matur nuwun.